Hello everyone, welcome back to Romy Ozzy. Ya, welcome back to Romy Ozi. Video kali ini kita akan mendemokan bagaimana cara kita membuat aplikasi di Flutterflow ya dengan menggunakan satu akun gratis. Tetapi untuk mulai tahun 2026 Flutterflow sudah membatasi kita untuk membuat jumlah proyek aplikasi yang bisa kita buat di Flutterflow bila menggunakan akun gratis ya. Jadi jumlahnya itu untuk kali ini cuma 2 saja. 2025 masih kita bisa buat banyak project, tapi di 2026 Flutterflow sudah membatasi 2. Nah, video kali ini adalah bagaimana caranya kita mengatasi hal ini sehingga kita bisa belajar membuat banyak project dengan satu akun Google ya, satu akun email. Sebenarnya kita juga bisa di alternatif lain dengan cara menggunakan banyak akun email. Jadi misalnya akun email kita yang pertama ada 2 project, akun email kita kedua ada lagi 2 project berikutnya. Jadi seperti itu juga bisa, tapi kita harus memaintain banyak akun. Tapi video kali ini adalah bagaimana caranya kita bisa membuat satu latihan dengan membuat banyak project di Flutterflow dengan menggunakan satu akun gratis. Oke, bagaimana caranya? Keep stay tune. Ya, oke. Pertama-tama kita buka dulu kita buka dulu ini dia. Ini Flutterflow websitenya ya. Kita buka aplikasinya. Kalau sudah terbuka, kita masuk, kita login dengan memakai email Gmail kita. Nah, ini Gmail saya ini belajar. Bila kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini, maka akunnya adalah akun free plan, akun gratis ya. Akun free plan ini nantinya kita tidak bisa mempunyai lebih dari 2 project. Sebenarnya kalau kita student, kita bisa sih, jadi alternatif ketiga adalah mengirim email ke Flutterflow untuk menjadikan email kita ini akun kitanya akun student, nggak bisa. Tapi bila mana kita ingin memakai free plan juga, kita lihat caranya ya. Kita kembali ke sini ke project, kita buat ya new project. Anggap saja ini adalah aplikasi yang pertama kita. Nah, ini application number 1. Jadi ini adalah aplikasi pertama kita. Kita tunggu sebentar ya. Nah, ini ada welcome-nya, kita skip saja ya. Nah, ini sudah nih. Ini anggap saja our first application ya. First, artinya application pertama ya. First itu berarti 1 ya di sini. Nah, ini sudah dibuat nih, sudah selesai. Nah, masih bisa kan? Kita masih bisa menggunakan full semua fitur yang ada di sini dengan mudah ya. Sekarang kita kembali ke sini, nih di sini ke beranda ya. Kita klik dulu berandanya, kita cek berapa jumlah project yang kita milih. 1 sudah. Sekarang kita buat lagi project berikutnya. Kita tambahkan ini nanti application 2. Nah, start building lagi. Kita tunggu sebentar. Nah, selesai. Title-nya kita rubah dulu ya. Title-nya saya rubah di sini, klik ininya, lalu title-nya menjadi second to ND, itu namanya second application. Nah, ini sudah juga selesai. Jadi seperti ini ya. Nah, bila kita kembali ke sini, berarti jumlah aplikasi yang kita miliki adalah 1, 2. Nah, kita coba lagi ke yang ketiga. Apakah dibatasi atau tidak? Ini tahun 2026 ya. Ini sekarang tanggal coba lihat di sini. 12 Februari 2026. New project. Nah, ini dia kita bisa. Create unlimited project berarti kita harus upgrade. Kalau tidak bisa. Nah, untuk latihan nantinya, misalnya kita mengerjakan project-project yang lain, caranya adalah dengan membuka salah satu ini. Buka dulu satu-satunya. Ya. Ini kita lihat di sini. Di sini adalah banyak menu ya. Menunya di sini. Ini adalah hasilnya. Misalnya menu ini adalah untuk elements, untuk widget ya. Untuk di sini adalah halaman-halaman yang kita miliki.
halaman ini adalah homepage halamannya. Nah, kalau di sini adalah dalam homepage itu nanti ada namanya widget-widget. Jadi ini widget, hierarki dari widget. Nanti kita belajar itu. Kita ke sini dulu. Jadi caranya adalah triknya dengan menambah halaman baru. Nah, di situ kita latihannya. Kita tidak usah membuat project baru. Caranya ini adalah halaman homepage ya. Saya buat misalnya ini adalah tugas 2 misalnya. Berarti tinggal add page ya. Nah, ini kita beri nama dulu ya. Ini adalah homepage tapi untuk halaman pertama ya. Page 1. Jadi page 1 ini anggap saja latihan kita yang pertama. Nanti latihan yang kedua kita buat lagi tugas yang kedua, kita buat add page ya. Atau bisa juga kita menduplikasi yang ada juga. Coba kita duplikasi ya. Kita klik yang ini, yang kecil ini. Kita klik di sini, kita right click, kemudian kita duplicate. Nah, berarti kita punya 2 ya. Nah, ini adalah halaman yang kedua. Nah, begitu halaman kedua. Tapi nama yang ini, nama homepage-nya kita rubah menjadi homepage 2. Nah, homepage 2 ya. Nah, ini adalah untuk latihan 2. Jadi latihan 2-nya bisa kita latihan di sini. Cuma masalahnya pada saat kita menjalankan di sini, dia akan membuka tetap ke homepage yang asal. Supaya dia membukanya di homepage 2, maka kita setting di bawah sini. Ini ada setting, kita klik ini. Ini dia nama aplikasinya, kita ke bawah, dan ini dia initial page. Initial page ini adalah halaman yang akan dibuka pada saat kita menjalankan running, pada saat user membuka aplikasi kita. Ini kan homepage kan, nah kita rubah menjadi homepage 2. Gitu ya. Kita tunggu dia menyimpan di sini dia menyimpan. Supaya bisa memastikan menyimpan juga pastikan klik di sini, kemudian kita buka lagi tadi aplikasinya. Kemudian kita cek lagi settingnya, ya kita lihat settingnya di bawah nih. Sebentar, ini lagi buka-buka. Nah, kemudian kita klik di bawah, kita lihat scrolling sedikit, ini sudah homepage 2. Ini kita coba ya, apakah nanti halaman 2 yang terbuka ya. Kita running dengan cara mengklik ini. Nah, ini nanti akan dijalankan. Kita tunggu di sini ya. Ini tergantung dari internet. Dia akan putar-putar seperti ini ya. Tunggu sebentar. Nah, jadi kita bisa membuat itu tadi ya, strateginya ya untuk latihan kan tidak perlu kita membuat banyak project, juga kita bisa membuat banyak pages yang di situ nanti ada menu-menunya untuk menghubungi beberapa pages yang diperlukan. Nah, sehingga misalnya kita perlu aplikasi A, kita nanti ada menu-menu atau halaman-halaman yang berhubungan dengan aplikasi A. Para aplikasi B, kita membuat menu-menu yang berhubungan dengan aplikasi B. Nah, ini cuma latihan ya. Nanti kalau sudah mahir, sudah banyak, baru nanti kita bisa membuat project baru secara terpisah. Gitu. Nah, ini dia. Jadi ini sudah halaman 2 ya. Nah, berarti kita sudah bisa nih. Nah, jadi kita tidak perlu membuat project, kita bisa memainkan di sini dia ya. Di halaman ini. Kita buat di halaman ini nanti akan banyak. Nanti baru kita setting di sini initial. Initial itu artinya halaman pertama yang akan muncul. Jadi begitu ya triknya. Oke, kita bisa sudah tadi mengatasi ya dengan cara membuat multiple pages di sini, sehingga nanti mungkin homepage 1 untuk tugas 1, homepage 2 untuk tugas 2 seperti atau untuk aplikasi 1 untuk aplikasi 2. Nah, nanti akan banyak di sini pages, akan banyak halaman. Nah, supaya kita bisa mengatur dengan baik halaman ini, kita atur, kita buat dalam beberapa folder. Misalnya folder 1 untuk tugas 1, folder 2 untuk tugas 2, folder 3 untuk aplikasi 1, folder 2 untuk aplikasi bisnis, penerimaan kas, folder 3 untuk aplikasi biodata, folder 4 untuk aplikasi general ledger, jurnal accounting, jurnal umum, seperti itu ya, dan seterusnya ya. Caranya dengan menambahkan folder masing-masing. Misalnya seperti ini, folder untuk tugas 1 berarti kan dimasukkan dalam folder 1. Jadi homepage-nya nanti ada di dalam tugas 1. Nanti untuk yang homepage 2 ini jangan ditaruh di sini di root, namanya root. Kita masukkan dalam folder, tapi kita buat dulu folder baru. Caranya klik kanan, kemudian add folder, masukkan ini misalnya tugas 2 atau namanya aplikasi yang sedang kalian buat ya, misalnya aplikasi
sifat tetap misalnya. Jadi active pick asset application. Buat saja nama aplikasinya atau lebih mudah dengan menulis tugas 2. Nah, seperti itu ya. Ada nolnya supaya nanti yang 9 tidak terurut dengan bagus ya. Create folder. Jadi ada tambahkan nolnya untuk yang angkanya digitnya ya. Kalau jadi nanti dia akan terurut di atas ya. Kalau tidak ada nolnya nanti yang nomor 11 nanti di atas lagi dia ya. Ini kita rename, caranya double klik, kita rename tadi. Nah, ini rename saya tambahkan 02 ya. Nah, supaya nanti rapi. Gitu. Oh, ini sudah ada ya, 01 tadi ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Ini homepage-nya tadi kita letakkan di dalam folder, Mbak. Nah, jadi begitu ya. Jadi kalau kita sembunyikan semuanya, ini juga disembunyikan. Nah, ini akan terurut, akan rapi seperti ini. Jangan lupa pada saat kita ingin mendemokan misalnya untuk homepage 2, berarti nanti initial pages-nya di sini, di setting sini ya, dan di sini adalah homepage 2. Bila nanti yang mau homepage 1, homepage 1. Begitu ya, ini aplikasi 1. Jadi ada satu-satunya juga setiap pages yang diberi nama. Jadi ini tugas 2 berarti ada 2 pages. Apa nih pages? Misalnya menambah data, 2 ujungnya. Page halaman untuk misalnya mengisi inventory, 2 ujungnya. Berarti itu adalah aplikasi yang berkaitan untuk tugas 2. Kecuali aplikasi tugas-tugas tadi berkaitan semua di dalam sini. Ya, misalnya tugas 5 itu nanti banyak tuh. Ada beberapa halaman tapi tugas 5 aja. Jadi tetap menggunakan folder yang sama begitu. Ini juga mungkin untuk halaman bisa kita duplikasi ya. Tapi kalau untuk folder tidak kayak. Nah, duplicate page bisa. Nah, ya. Oke ya, begitu ya. Jadi supaya rapi nanti sama dengan nanti kalau kita membuat variabel nanti ini ada variabel value ini mungkin kita tambahkan tadi ciri-cirinya 1 2 3. Jadi variabel 1 dengan variabel aplikasi lain tidak tercampur karena ada kode yang tadi. Sama dengan ya itu saja ya. Kalau yang ini apa nih? Ini Firestore. Oke, begitu caranya untuk trik ya sebenarnya. Jadi sebenarnya di video ini ada 3 trik. Yang pertama dengan membuat akun, beberapa multiple akun. Satu akun mempunyai 2 projects. Kemudian yang trik kedua adalah yang membuat atau mengirimkan email ke Flutterflow untuk menjadikan akun kita akun student sehingga nanti kita mempunyai multiple projects. Yang ketiga ini yang paling mudah dengan cara membuat multiple pages di sini juga dengan mengaturnya dalam folder-folder dan juga bisa juga kita membuat untuk variabelnya supaya nanti tidak tertukar-tukar di app values-nya bisa kita buat ciri dengan 01, 02, 03 juga variabelnya. Jadi begitu dengan mudah. Okay, good. See you again in the next video. Bye-bye.